Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat ya, mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya ya. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi bersama Ibu di mata pelajaran ekonomi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Iqbal. Terima kasih Iqbal. Sebelumnya kita akan menyanyikan. Boleh masuk silakan. Oke, kita akan menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional ya, karena ini masih ada di suasana bulan Agustus. Jadi kita menyanyikan lagu 17 Agustus ya. Hafal semuanya? Oke, boleh kalian berdiri dulu semuanya. Yang semangat nyanyinya ya. Kenapa nggak muncul ya? Nggak muncul. Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Macet nih. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adinda hadir ya. Apina hadir. Alia hadir. Bayu. Kelewat Aji ya. Aji. Oke. Dwi hadir. Elsa. Oke. Esti hadir. Iqbal. Komalasari. Oh, sakit ya. Udah berapa hari sakitnya? 3 hari. Udah ditengok belum? Udah belum? Oke. KM-nya sudah katanya. Oke, yang lainnya juga nengok ya. Kalau misalnya temennya ada yang sakit udah lebih dari 2 atau 3 hari gitu. Sakit apa katanya Iqbal? Oke. M Dapa hadir. M Sandi ya, M Sandy, oke hadir ya. Maldan hadir. Melisa hadir. Mohairil, oke. Mutiara, Nanda hadir. Najwa Putri, Najwanya ada 2 ya, Najwa Putri sama Najwa Agustin. Oke. Nurul, Purnama. Purnama sakit ya. Berarti 2 orang. Kalau Purnama udah berapa hari sakitnya?
Hari ini aja. Oh, baru hari ini. Rangga hadir. Rena Repina hadir. Romi, oke. Satria, Siti Duria hadir. Sulistia, oke. Yayang. Nah, iya. Oh iya, Yayang kemarin pertemuan kemarin nggak masuk, sakit ya? Sekarang udah sembuh. Oh, alhamdulillah ya. Jadi sudah bisa mengikuti pembelajaran lagi ya. Oke. Selanjutnya Ibu punya kata motivasi nih untuk kalian. Nothing impossible in the world. Siapa yang tahu apa artinya? Hah? Apa? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Oke, tentunya semua orang di dunia ini menginginkan kesuksesan, betul? Kalian semua mau sukses? Nah, kesuksesan bisa diraih ya, misalnya apabila kita berupaya dengan maksimal gitu. Nah, berarti tidak ada hal yang tidak mungkin kalau misalnya kita berupayanya sudah maksimal. Jadi semangat untuk kalian meraih cita-cita, misalnya dari sekarang nih, kalian kan sudah kelas 12 ya. Sudah kelas 12, sudah harus di planning nih dari sekarang mau melanjutkan kemana misalnya nanti kuliahnya gitu kan ya. Tidak ada yang mustahil, bisa diraih cita-citanya kalau kita sudah berupaya dengan maksimal ya. Oke, jadi semangat ya, semangat 45 kayak seperti tadi kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Oke, nah itu menyanyi, kenapa Ibu ngambil atau kita menyanyikan lagu 17 Agustus itu tadi, supaya kita bisa mengenang jasa para pahlawan yang telah membela negara kita tercinta ini ya, dengan berdarah-darah ya. Dengan taruhannya nyawa gitu ya. Nah, bisa kita ambil hikmahnya di sana bahwa segala hal atau segala sesuatu itu harus kita perjuangkan dengan maksimal supaya hasilnya pun nanti maksimal gitu ya, bisa tercapai semuanya ya. Oke, selanjutnya, nah untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu kita menggunakan model pembelajaran berbasis PBL atau problem based learning ya. Maaf Ibu, orang Sunda jadi balelo ya. Oke, nah apa nih Bu model PBL ini? Jadi model PBL ini pembelajaran berpusat pada siswa. Seperti itu. Jadi siswa yang lebih banyak aktif. Gurunya nih ada ada masalah, lalu kita pecahkan dalam diskusi tentunya. Nah, yang pertama ini setelah mengamati video pembelajaran, nah peserta didik dapat menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi dengan tepat. Kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok ya, sesuai dengan arahan guru, peserta didik dapat menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang ketiga, setelah membaca materi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat pencatatan tentunya ya ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan tepat. Jadi itu yang diharapkan setelah pembelajaran kali ini selesai. Oke. Nah, selanjutnya, ada nggak yang masih ingat di antara kalian nih pembelajaran pertemuan kita minggu lalu? Ya, boleh Yayang. Kita ngebahas apa nih pertemuan yang minggu lalu? Akuntansi adalah sebagai sistem informasi. Iya. Informasi-informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan. Oke, terima kasih Yayang. Nah, boleh oplos dulu untuk Yayang ya. Tadi Yayang menyampaikan bahwa katanya ada pihak internal dan eksternal perusahaan. Kira-kira nih
Pihak internal perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi itu siapa? Pihak perusahaan di dalamnya ya, seperti misalnya manajemen perusahaan seperti itu. Oke, kemudian ada pihak eksternalnya. Pihak eksternalnya di sini siapa? Dari luar. Misalnya siapa yang dari luar? Yang dari luarnya siapa ya? Yang dari luarnya siapa? Pihak bank. Oke, boleh. Pihak bank bisa. Kenapa tuh pihak bank harus mengetahui laporan keuangan atau ya suatu perusahaan? Kenapa pihak bank harus mengetahui? Untuk apa ya? Hah? Pajak tuh biasanya. Kalau pihak bank untuk pajak? Masa? Untuk apa? Pinjam uang. Oke, nah tentunya kalau misalnya perusahaan dengan modal yang ada tidak cukup, ya kita harus berupaya misalnya untuk meminjam ke bank gitu. Nah, sedangkan kalau pihak bank itu kalau tidak untuk peminjaman dana ke bank itu rada ribet ya, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Jadi pihak bank itu harus betul-betul yakin bahwa nantinya tidak akan terjadi kredit macet. Seperti itu ya, biasanya pihak bank itu hati-hati banget gitu untuk menentukan besarannya berapa, kemudian ke siapa saja kita harus pihak bank memberikan pinjaman seperti itu. Kemudian siapa lagi selain bank? Tadi pajak nih, siapa yang menyinggung-nyinggung pajak? Oke, pajak katanya. Nah, kalau untuk menentukan besaran pajak suatu perusahaan pada periode tertentu, misalnya itu pemerintah. Jadi pemerintah juga harus mengetahui informasi akuntansi atau laporan keuangan pada perusahaan tertentu, misalnya untuk menentukan besaran pajak yang dibayarkan setiap tahunnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nggak yang ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Tentang kualitas informasi akuntansi. Tentang? Kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi. Harus seperti apa kualitas informasi akuntansi ya? Yang pertama misalkan, yang kedua dapat diuji. Oke, dapat diuji. Satu-satu menirusu. Mau kemana? Dapat diuji kebenarannya. Oke, terus apa lagi? Yang ketiga mudah dipahami. Mudah dipahami tentunya. Harus mudah dipahami oleh yang membutuhkan informasi tersebut. Kalau tadi pihak internal itu oleh manajemen perusahaan, misalnya seperti direktur atau mungkin manajer keuangan, nah gitu harus bisa dipahami ya. Terus apa lagi? Yang keempat netral. Netral, iya. Kemudian apa lagi? Tepat waktu. Tepat waktu, betul. Selanjutnya? Dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan di sini dibandingkan dengan siapa ya? Antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lain. Yang satu dengan yang lain. Misalnya boleh nih periode yang sebelumnya dengan periode yang sekarang, atau misalnya perusahaan yang lain dengan perusahaan yang kita gitu juga bisa ya. Nah, oke. Mungkin cukup ya, itu salah satu materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, kemudian ada konsep persamaan dasar akuntansi di sini kaitannya atau dengan materi yang akan dibahas hari ini gitu ya. Jadi untuk pembahasan hari ini kita harus bisa menganalisis transaksi ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya nih ada maaf Ibu nggak pakai kacamata jadi dekat sebelah sini ya. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, ini sebagai dasar untuk kita nanti membuat laporan atau menganalisis transaksi gitu ya. Nah, di sini ada yang pertama itu adanya investasi awal pemilik perusahaan. Oke, kalau misalnya Ibu mau mendirikan usaha, Ibu mau mendirikan usaha nih. Di awal Ibu punya uang 100 juta.
Nah, ini analisisnya berarti harta ibu itu bertambah, gitu kan ya? Senilai 100 juta. Kemudian ibu juga selain punya harta ini berupa kas ya hartanya ya. Nah, ibu juga punya modal dengan nominal yang sama yaitu 100 juta. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua ini ada pembelian aset secara tunai. Kalau kita membeli aset, misalnya yang kita beli itu apa ya? Peralatan, boleh peralatan. Misalnya yang kita beli ini peralatan, dibeli peralatan secara tunai. Nah, berarti ini analisisnya gimana? Kasnya berkurang. Harta berupa kas itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena uangnya dipakai untuk membeli peralatan. Sip. Nah, kemudian selain berkurangnya harta berupa kas, pengaruh kemana lagi? Ke peralatan. Ke peralatan, karena yang dibeli juga tadi peralatan. Oke, jadi peralatannya bertambah, kasnya berkurang ya. Nah, kemudian di sini ada pembelian aset secara kredit. Dibeli aset secara kredit. Misalnya ibu beli ini deh, beli peralatan. Tadi peralatan sudah ya. Apalagi ya, perlengkapan deh boleh. Ya, ibu beli perlengkapan tapi nganyuk ya, beli peralatan perlengkapannya. Gimana tuh analisisnya? Oke, harta berupa kasnya itu bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Ibu beli perlengkapan, uangnya dipakai untuk membeli perlengkapan, berarti uangnya ibu berkurang, uangnya berkurang, berarti harta atau aset berupa kasnya itu berkurang. Kemudian ngaruh kemana lagi transaksinya? Utang. Oke, jadi utangnya bertambah, berkurang? Bertambah. Utangnya bertambah. Oke, kemudian yang keempat. Di sini ada penerimaan pendapatan tunai. Nah, misalnya usaha ibu ini sudah berlangsung ya, di tanggal ini, misalnya hari ini ibu memperoleh pendapatan nih. Memperoleh pendapatan, berarti uang ibu bertambah, berkurang? Bertambah. Ibu punya uang dong ya. Nah, berarti hartanya ibu bertambah. Kemudian pengaruh kemana lagi selain harta bertambah? Pengaruh ke modal. Modal juga akan bertambah. Oke, selanjutnya yang kelima. Ada pembayaran biaya atau beban. Dibayar listrik, dibayar air, dibayar telepon misalnya, yang setiap bulannya itu rutin ya. Ibu membayar listrik, air, dan telepon, berarti pengaruhnya kemana? Oke, harta berupa kas itu dia berkurang karena uangnya dipakai untuk membayar tadi kan ya. Kemudian modal juga berkurang. Modal juga berkurang. Masing-masing nominal yang sama, misalnya bayar listrik, cai, jeung telepon 3 juta ya. Oke, berarti nominalnya yang sama ya. Nah, selanjutnya yang keenam ada pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi. Ada istilah akuntansinya itu prive. Ya. Nah, ada prive di sini. Jadi kalau misalnya untuk pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi pemilik, dia pengaruhnya kemana? Kasnya berkurang karena uangnya dipakai itu tadi kan. Terus pengaruhnya ke utang ngaruh tuh? Ya. Karena ibaratnya perusahaan ibu, uang juga uang ibu, berarti ibu tengutang kan? Ya, nah hanya dia berpengaruh ke kasnya berkurang, kemudian modalnya juga berkurang. Oke, satu lagi pembayaran atau pelunasan utang. Nah, karena tadi ini di tanggal berapa misalnya kita sudah memperoleh pendapatan, jadi bisa bayar utang nih di akhir periode gitu ya. Nah, dibayarlah utang. Pengaruhnya gimana atau analisisnya gimana? Pengaruhnya kasnya berkurang, kemudian utangnya juga berkurang. Sampai sini, paham?
Ada yang mau ditanyakan dulu? Misalnya Bu poin berapa minta dijelasin lagi, boleh? Boleh. Apa perbedaan kas dengan modal? Perbedaan kas sama modal. Oke, nanti Ibu bahas di sini ya. Nanti sekalian Ibu bahas di rumus ya. Oke. Nah, di sini ada pengaruhnya. Ada yang mempengaruhi ekuitas. Ekuitas itu kata lainnya modal. Yang mempengaruhi modal ini diantaranya ada laba atau rugi perusahaan. Kemudian yang kedua adanya pendapatan yang diterima perusahaan, itu juga akan pengaruh dia ke modal ya. Kemudian ada beban yang dikeluarkan perusahaan, juga modalnya akan berkurang nanti ya. Kemudian akibat pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik, itu istilah akuntansinya tadi pride, juga itu nanti akan berpengaruh ke ekuitas ya. Kemudian yang selanjutnya adanya investasi tambahan dari pemilik. Oh ini ada donatur, tentunya akan berpengaruh ke modal. Oke. Nah, ini ada rumus persamaan dasar akuntansi. Harta harus sama dengan utang ditambah modal. Atau aktiva harus sama dengan pasiva. Pasiva itu utang ditambah modal. Nah, di sini ada harta. Harta itu ada harta lancar, kemudian ada harta tetap. Harta lancar itu diantaranya ada kas, kemudian piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan lain-lain. Kemudian harta tetap, di sini ada peralatan, tanah, gedung, kendaraan, gitu ya. Kemudian ada harta tak berwujud juga, di sini ada goodwill, hak cipta, hak paten, franchise gitu ya, seperti merek juga itu masuknya ke harta tak berwujud. Tadi siapa namanya, ada yang nanya perbedaan antara Kas dengan modal. perbedaan antara kas dengan modal. Oke, kas. Nih, Ibu punya ini nih. Ini apa nih? Apa ini? Mau kalian uang? Mau uang ya, semuanya juga mau ya. Oke, kalau orang Cimangung bilang ini duit ya. Oke, oh iya, Ibu ingat ada lirik lagu nih. Apa sih namanya? Duit, duit. Siapa tuh yang nyanyi itu? Ada nggak yang tahu siapa? Banyak yang stres karena duit. Ada yang gitu kan ya? Kayak kalian bilang duitnya kompak ya, biar nggak ngantuk nih. Ada yang banyak yang stres karena duit. Nggak kompak ah. Banyak yang stres karena duit. Banyak yang gila karena duit. Akhirnya masuk rumah sakit. Ada nggak yang tahu lagu itu, siapa yang nyanyinya ya? Ibu ingat liriknya aja. Oke, jadi kalian masih mau ini? Nanti kalian stres. Nanti masuk rumah sakit, mau masuk rumah sakit? Oke, jadi pada kalian stres, daripada kalian masuk rumah sakit, mending masukin lagi aja ya. Oke, tadi perbedaan antara kas dengan modal. Kas itu harta yang bisa dibelanjakan atau bisa digunakan setiap saat. Ibaratnya uang yang ada di saku kita, jadi 10.000-nya. Ibaratnya uang yang ada di saku kita gitu, itu kas. Betul ya? Nah, kalau modal itu apa ya? Segala sesuatu yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha. Oke, misalnya nih, Ibu mau memulai sebuah usaha, Ibu sudah punya tanah misalnya, kemudian bangunan, kendaraan untuk fasilitas. Nah, itu modal. Beda kan sama kas ya? Beda? Nah, itu perbedaannya. Tadi siapa, Mutiara ya? Oh ya, Nurul, maaf. Nurul bisa dipahami ya perbedaan antara kas dengan modal. Oke, ada lagi yang mau bertanya, boleh? Kalau perbedaan piutang sama utang itu apa ya?
perbedaan piutang sama utang. Ada yang mau mencoba menjawab? Hah? Ada nggak perbedaan utang dengan piutang? Nih, misal ya, siapa namanya lupa ibu. Namanya Mutiara. Oke, Mutiara. Mutiara ibu sebagai pembeli nih posisinya ya. Mutiara sebagai penjual, ibu pembeli, Mutiara penjual. Nah, kalau utang berarti ibu punya kewajiban yang harus dibayar ke Mutiara. Betul gitu? Ya, jadi ibu teh ngambil barang dari Mutiara tapi nganyuk. Berarti ada kewajiban yang harus dilunasi dong ke Tiara ya, ke Mutiara. Kalau piutang itu kebalikannya. Jadi piutang berarti ibu punya uang di Mutiara. Mana tuh sini? Nah itu, jadi ada bisa membedakan ya, bisa membedakan antara utang dan piutang. Oke, nah di sini juga ada utang, ada utang jangka panjang harusnya ya, ada utang jangka panjang, kemudian ada utang jangka pendek, ada utang jangka imah, ada. Oke, kalau utang jangka panjang itu seperti apa? Misalnya utang keamanan ini jangka panjang gitu. Ke bank, betul. Ke bank. Biasanya jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun, gitu jangka panjang ya. Kalau jangka pendek, misalnya utang usaha minjem ke siapa? Hah? Tetangga. Boleh. Utang jangka pendek bener ya, minjem ke tetangga seberapa mingguan gitu atau bulan ya boleh ya, itu utang jangka pendek ya. Nah itu ada utang usaha di sini, kemudian ada utang dagang, juga ada utang bank. Oke. Nah sekarang kita lihat video dulu ya. Sebentar, kok nggak muncul kesananya ya? Ada yang mau bantu ibu? Oke, sebentar ya. Nggak muncul sih kesananya ya? Ada yang mau bantuin? Hah? Sip. Epul mau bantu Epul? Oke, ini nggak muncul nih. Nggak kebaca ke situ. Biasanya mah itu yang bermasalah tuh calling ini bu kabelnya. Oh gitu. Yang itu sering kayak gini. Oh iya. Iya. Kayak didengarkan aja tuh ya, nggak apa-apa? Ya. Kedengeran nggak? Kaliannya jangan ribut. Ya, oke.
Gua anggap semua udah nyambung ya. Jadi berdasarkan sama dasar akuntansi, aset kita pasti didapat dari utang maupun modal alias wajib kita sendiri. Sebelum kita bahas hal normal, ada bagusnya kita sedikit bahas tentang sistem tata hukum berpasangan. Kedengaran jelas nggak suaranya? Kedengaran ya? Kalau setiap penambahan atau pengurangan sesuatu pasti akibat penambahan atau pengurangan hal lain. Menurut akuntansi, di setiap kejadian pasti ada debit dan ada kreditnya, dan debit dan kredit sendiri itu asalnya dari bahasa Indonesia. Debit dan kredit, ya bukan debit dan kredit. Kalau bahasanya dari debit dan kredit, akuntansi akan perusahaan itu sebagai individu tersendiri, bisa dari pemilik. Jadi nggak bisa lihat videonya nih kalian ya? Bukan berarti dibuang, nggak kayak suami istri itu. Kalau suami istri kan suami adalah istri juga, istri adalah istri. Jadi sih nggak fair ya gitu. Jadi kalau perusahaan menjadi 100 juta dan bisa yang sama gua sebagai pemilik cuma menjadi 50.000, artinya apa? Artinya gua lagi bohongin bos. Perusahaan jadi kalau teman-teman menjadi teorinya namanya teori. Oke, jadi perusahaan itu terpisah dari pemiliknya. Model perusahaan yang punya perusahaan, perusahaan yang belum tentu tentang pemilik juga, dan kita juga asetnya. Next, kredit itu asalnya dari bahasa Yunani, kredere, yang artinya kepercayaan. Kalau lu gak percaya sama temen lu, berarti kalau ini menjadi, misalnya nih, lu punya teman yang dari dulu suka bohong, udah beberapa temen lu ditipu sama dia pura-pura sakit lah, pura-pura coba sakit, duit, nggak balikin duitnya. Tiba-tiba dia posting lagi foto-foto di luar negeri. Terus kemarin dia chat lu, kita mau buka usaha, berarti nggak punya duit. Mungkin kita bilang, oh sorry bro, gue juga lagi pengen buat usaha lain nih, gue nggak bisa punya duit. Terus dia bilang, oh usaha apa? Kita buat usaha lain dari modal gitu. Lagi nggak? Kita join bareng nanti. Ya udah pasti kita bikin lagi ya, karena kita nggak percaya. Jadi utang dan modal itu kepercayaan dari orang lain buat perusahaan. Jadi sumber aset perusahaan itu akibat kepercayaan orang lain. Integritas dan integritas itu kepercayaan orang perusahaan. Orang percaya kalau perusahaan bisa melakukan sesuatu. Jadi orang itu dari invest. Orang itu termasuk diri kita sendiri ya. Jangan ditawarin juga. Ya jadi kredit tadi artinya kepercayaan. So utang dan modal satu namanya kredit dan aset sebaliknya debit. Berarti sama dasar kemarin aset sama dengan utang plus modal. Jadi seharusnya debit sama dengan kredit alias balance. Dan boleh aja nih buat teman-teman yang belum tahu. Kalau gua mau pas kuliah lagi ujian, tiba-tiba melihat orang yang duduk di samping gua udah bisa, terus garuk-garuk kepala, terus dia kelihatan bingung di tengah, itu udah pasti. Satunya kagak balance. Jadi berbeda dari kredit, pasti palanya pusing banget. Dia sakit gigi aja, dia bisa langsung pusing. Jadi bersamaannya aset sama dengan utang plus modal. Semua yang ada di kiri tanda sama dengan saldo normalnya debit, dan semua yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan saldo normalnya kredit. Itu aja namanya. Jadi debit sama dengan kredit plus kredit. Terus gimana sih kalau modal itu bisa nambah? Murah. Jadi modal itu bisa nambah murah gara-gara pendapatan dari beban, jadi gara-gara usaha operasional perusahaan ya. Terus persamaan jenis ini lebih panjang, termasuk sama dengan plus revenue in expense atau aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan yang berubah. Sama aja cara berpikirnya. Semua yang ada di kiri itu debit, dan semua yang di kanan itu kredit. Pendapatan atau kredit. Kalau tadi kan gua tadi jelas ya utang sama modal karena kepercayaan orang lain nggak bakal invest. Kalau misalnya nggak percaya sama perusahaan. Tapi pendapatan kenapa? Perlu kita garis bawahi. Kalau pendapatan itu bukan kepercayaan orang kepada perusahaan. Misalnya ada satu restoran di mana ada isu. Restoran itu dan ternyata orang di sana melihat soal restoran itu ada di sebelumnya restoran di Bali banget kalau orang makan di sana sejak ada isu itu dari tempat-tempat itu masih mau makan di restoran itu orang sendiri kalau melihat ngomong dia benar-benar pakai daging yang tidak fresh gitu. Orang-orang yang masih berani makan di sana pastinya orang nggak mau lagi karena mereka nggak percaya sama restoran itu. Pasti pendapat restoran mahal itu tadinya dia punya omset 1 miliar misalnya ya dan setahun gara-gara ada isu itu wah bisa turun. Kalau kalian nggak percaya perusahaan, perusahaan akan bangkrut. Maka dari itu pakai apa? Jelas nggak sih suaranya? Jelas ya? Ada sesuatu yang dikorbankan.
coba jadi dari 3 orang kan untuk gaji mobil untuk bayar listrik, bayar telepon segala macam sampai beban. Beban itu lawan dari pendapatan, jadi beban itu bukan pendapatan, jadi beban itu satu pertanyaan. Jadi kemudian pendapatan dan beban itu bakal jadi laba. Ya umumnya terdapat 3 jenis laba. Satu saham biasa, 2 laba saham, 3 dividen. Ini modal di perusahaannya. Saham biasa itu saham yang transfer. Misalnya kita kerjasama dengan modal 50 juta, 20 juta, kita perusahaan melakukan saham 1%, bukan saham 50%. Jadi modal perusahaan itu 100 juta. Kalau laba di tangan itu dari kepala perusahaan. Misalnya perusahaan baru kita dengan modal 100 juta, dia berhasil mengumpulin pendapatan 50 juta dan bebannya 20 juta. Artinya ada laba 30 juta. Oh ya, udah tahu bedanya laba pendapatan. Pendapatan itu core, jadi benar-benar berapa ya? Terus nambahin modal, istilahnya sering untuk lagi jadi modal. Dan nanti kan kalau harus bagian hasil untuk pemegang saham, itu namanya dividen. Dividen ini bakal mengalami suatu laba di tangan. Misalnya, hasil 20 juta. Ini JPPL ibu punya. Oh, punten itu tapi kelasnya Aman. kelasnya 12. Ampun. Oh, cakep. Punten aku. Itu lagi bari nafsu. Bingung miladian kelasnya. Punten. Enggak ibu. Oke, nah setelah kalian melihat, bukan melihat ya, mendengarkan. Aduh, mohon maaf ini ada gangguan teknis. Kita akan melakukan diskusi ya. Ini untuk kelompoknya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Oke, ini sudah dicampur ya. Jadi misalnya ada di kelompok 1 ini ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Jadi sudah dicampur dibuat kelompok seperti itu. Yang pertama ini kelompok 1 ada siapa? Dina. Kemudian Esti, Rena, Melisa, Najwa. Nah, ini kelompok 1. Oke, kemudian kelompok 2 Mutiara, Yayang, Dwi, M. Dapa, Bayu, sama Destian. Ini kelompok 2. Nah, kemudian selanjutnya kelompok 3 ada Alia, kemudian Nurul, Mohairil, M. Sandy ya, M. Sandy, Alpina. Nah, ini kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 4 itu ada Sulistia, kemudian Najwa, Rangga, Siti Duriah, Meldan. Maldan. Berarti kalian merhatiin ya, ibu sengaja disalahkan padahal. Oke, kelompok 5 ada Adinda Rola, kemudian Iqbal, siapa lagi? Nanda, Romi, Satria. Oke, silakan kalian sekarang bergabung bersama kelompok masing-masing. Sudah gabung bersama kelompok masing-masing. Nah, sebelumnya waktu hari kemarin ya, Ibu sudah share materinya. Ini LKPD-nya Ibu share juga di Google Classroom ya. Ibu masukkan materi, ini ada lembar siswa, masing-masing satu kelompok 1. Bahan yang kalian pakai bisa kalian melihat buku paket yang ada, kemudian kalian searching di internet juga pada bawa HP kan ya? Semua bawa ya? Oke, soalnya nanti juga di akhir ada evaluasi. Boleh bahannya dilihat dulu, kemudian di sana juga ada Ibu masukkan 25 transaksi, ada di sana petunjuk pengerjaannya. Masing-masing kelompok mengerjakan 5 transaksi saja. Misalnya kelompok 1 itu nomor atau transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal berapa, soalnya acak ya, nggak berurutan juga. Pokoknya kalian mengerjakan masing-masing 5. Misalnya kelompok 1 itu nomor 1 sampai 5, kelompok 2 berarti 6 sampai 10, kelompok 3 11 sampai 15, kelompok
4 ke sini ya, 4. 16 sampai 20. 5. 21 sampai 25. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Ibu berikan waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti ada masing-masing kelompok perwakilan 2 orang saja, boleh presentasi kalian di depan ya. Oke. Boleh pakai sumber yang ada, searching boleh, materinya dia. Kalian buat analisisnya ada di lembar paling belakang. Jadi di sini nulisnya, mengerjakannya ya. Oke, semuanya harus bekerja, semuanya harus diskusi dengan bahan yang ada, bisa searching, bisa di buku paket, kemudian bisa di LKPD atau bahan ajar yang sudah Ibu share di Google Classroom juga boleh dipakai untuk bahan ya. Oke, masing-masing satu mengerjakannya. Siap, Bu. Waktunya 20 menit ya. Nah, setelah selesai kalian juga membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan di bawahnya, boleh di bawah saja, itu sedikit ada kolom yang kosong. Jadi kesimpulannya boleh di sana. Bisa. Ada masalah, ada pertanyaan? Boleh? Silakan. 5 satu kelompok 5 transaksi kan ya? 5 transaksi. Iya, mengerjakan satu orang satu boleh. Sok dicoba dulu, ya. Dari 6 sampai 10 langsung aja. Langsung aja. Nanti misalnya kalau kalian mau pada saat presentasi kelompok lain nanti kalian kan belum mengerjakan tuh yang transaksi yang lain. Nah, boleh dicatat di bawahnya dengan nomor yang jelas. Iya. 500.000 ya? Iya. Tapi kurung. Ada masalah? Bisa? Kalau mau di kurung aja. Enggak, yang iya benar. Bisa? Ada masalah nggak? Ini mengerjakannya gimana masing-masing satu per orang? Ya. Bisa? Kelompok 4? Bisa. Ada yang kurang dimengerti ininya, soalnya transaksinya, jangan nanya jawabannya. Hah? Buat kesimpulannya dari persamaan dasar akuntansi, bukan. Nomor 2. Dina mengerjakan nomor berapa Dina? Oh, Dina sakit. Iya Dina sakit ya Dina. Oh iya. Mengerjakan nomor berapa? Kayaknya bareng-bareng. Bareng-bareng sih. Oh, bareng. Ngeluarin kopinya. Iya, bersama. Oh, jadi nggak masing-masing satu ya? Esti. Bisa Esti? Oke, dari transaksi nomor 1 sampai 5 ada masalah atau ada yang kurang paham? Enggak ada sih. Bisa semua ya, keren. Kelompok 2. Kelompok 2 Mutiara bisa? Mengerjakan transaksi nomor berapa? Mengerjakan transaksi nomor berapa? Nomor 6. Bisa? Oke. Yayang? Transaksi nomor berapa Yayang?
Nomor 7. Bisa? Sudah nggak ada kendala kan? Oke, mantap. Dwi, transaksi nomor berapa? 8. Nggak ada masalah? Bisa ya? Oke. M Dapa. Nomor berapa Dapa? Nomor 9. Bisa mengerjakannya? Bisa. Bayu? Nomor berapa Bayu? 10. Destian? Bisa? Boleh? Ini mungkin penjelasan per akun buat Seluruh kesimpulan. Kesimpulan persamaan dasar akuntansi. Jadi bukan satu-satu, misalnya satu akun kesimpulannya apa. Nanti pada saat kamu menjelaskan aja kalau itu. Jadi satu-satu misalnya untuk transaksi tanggal berapa mulainya? 11. Untuk transaksi tanggal 11 analisisnya seperti apa, kemudian tanggal 12 analisisnya seperti apa, dijelaskan seperti itu, kemudian kesimpulannya untuk seluruh persamaan dasar akuntansi. Di sebelah sini aja. Boleh. Kesimpulannya kalau kalian nanti sudah membuat seluruh analisis transaksi, ada 5 transaksi kan ya? Ada 5. Kalau misalnya sudah selesai, nanti pada saat tampil ke depan kalian kan satu-satu tuh dianalisis, dijelaskan ke yang lain gitu kan ya. Nah kemudian untuk kesimpulannya seluruhnya aja, seluruh kesimpulan dari persamaan dasar akuntansi. Ya. Sudah? Udah selesai? Nggak ada masalah? Oke, nanti tinggal dijelaskan pada saat tampil ke depan itu per transaksi. Misalnya yang tanggal berapa mulainya tadi? Tanggal 16 ya. Tanggal 16 analisisnya seperti apa sampai selesai, kemudian disimpulkan. Dari apa yang kalian diskusikan ya. Kalau yang dimaksud kesimpulan kayak gimana Bu? Kesimpulannya jadi gimana? Kesimpulan dari persamaan dasar akuntansi. No. Jadi kesimpulan dari transaksi itu apa? Gimana? Kan itu baru, jadi selama transaksi 1 sampai 5 itu kayaknya baru mempersiapkan ini, mulai bisa sholat, kayak nyewa bangunan, terus sama beli perlengkapan, pokoknya. Iya. Jadi kesimpulannya mungkin masih apa ya? Bahas opini kita Bu. Sudah selesai? Belum. Emang suka debat terus. Udah. Nulisnya pakai tangan kiri. Tidak. Kayaknya lepak. Sudah? Udah? Kelompok 5 sudah ya? Udah? Belum kesimpulannya? Oke. Kelompok 2 selesai? Selesai. Kalian selesai? Udah. 1 selesai? Tinggal kesimpulan. Tinggal kesimpulan.
Oke, 2 kelompok lagi yang belum selesai ya. Oke, diskusinya sudah ya. Oke, sekarang kita presentasi berurutan saja dari kelompok 1 atau gimana? Diacak ya. Oke, ini boleh mau kelompok siapa dulu? Atau sebenarnya Ibu sudah menyiapkan untuk pengundian kelompok nih ya? Ibu undi saja di sini walaupun tidak nampak ke layar, jadi diundi saja nih. Ibu sudah menuliskan nama-nama perwakilan dari kelompoknya. Oke, kelompok Sulistia. Sulistia kelompok mana? Oke, boleh silakan untuk kelompok 4 dulu tampil pertama. Iya, boleh. Berdua. Oke. Mohon izin waktunya, Bu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dari Analisis transaksi dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20. tanggal 16 memberi kelengkapan sebesar 1 juta secara kredit dari toko Sinar Abadi. Nah, di sini itu kan para memberi perlengkapan, jadi aset berupa perlengkapan yang bertambah, karena kredit, liabilitas atau uangnya pun bertambah. Selanjutnya nomor 17 membayar pemasangan iklan karya keempat sebesar 1.200.000 secara tunai. Nah, karena di sini membayar, jadi aset berupa kelasnya Oke, yang lainnya diperhatikan ya. dan modal ekuitasnya juga berkurang. Nomor 18 diterima pendapatan jasa servis sebesar 1.250.000 secara tunai. Nomor 18 itu menerima pendapatan, jadi aset berupa kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Selanjutnya nomor 19 Diberi peralatan sebesar 1.500.000 secara tunai. memberi peralatan secara tunai di mana aset kasnya berkurang dan aset peralatannya bertambah. Nomor 20 diberi perlengkapan Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya. Oke. sebesar 800.000 dari toko harapan secara kredit. Membeli perlengkapan secara kredit pada tanggal 20 di mana perlengkapannya bertambah dan karena kredit jadi utang atau liabilitasnya bertambah. Kesimpulan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan hubungan antara aset, liabilitas, serta ekuitas pemilik bisnis, di mana total aset perusahaan setara dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik bisnis. Oke, penampilan kelompok 4 ya. Tadi ada 6 analisis transaksi yang mereka kerjakan. Kalian juga sudah menyimak semuanya ya. Ada yang tidak sependapat dengan kelompok 4 atau mungkin beda analisisnya dengan kalian? Sama, berarti sudah sama ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silahkan beri aplaus. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk penampil selanjutnya. Tadi teh kelompok Sulistia ya? Iya. Oke.
Kelompok berapa Alia? 3. Boleh, silakan. Yang mewakilinya 2 orang saja. Yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lembar kerja yang tadi. Pertama kami dari Dikumpulin. Transaksi tanggal 11 diselesaikan pekerjaan namun pembayaran belum diterima sebesar 2 juta rupiah. Transaksi tanggal 11 karena pekerjaan telah selesai namun pembayarannya belum diterima, jadi itu termasuk ke piutang. Yang mana piutang bertambah sebesar RP 2 juta dan modal juga bertambah sebesar RP 2 juta. Rupiah ya, jangan RP. Oh iya benar. Transaksi 12 mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 rupiah. Transaksi tanggal 12 yaitu mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar RP 500.000 rupiah. Atau dalam istilah aplikasi itu listrik cair. Yang mana kredit itu masuk ke mengurangi kas sebesar RP 500.000 dan modal Ke TRP. rupiah. Iya, betul. Lanjut. Transaksi 13 diterima dari para pelanggan pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Transaksi tanggal 13 yaitu diterima dari pelanggan pendapatan jasa sebesar RP 2 juta rupiah. Masuk ke kayak transaksi nomor 13 transaksi pendapatan yang mana pendapatan sebesar 2 juta rupiah dan menambah modal sebesar 2 juta rupiah. Transaksi 14 membayar utang kepada toko pelampoyan sebesar 1.400.000. Transaksi tanggal 14 termasuk ke pembayaran utang yang mana mengurangi kas sebesar 1.200.000 rupiah dan mengurangi modal dan mengurangi utang sebesar 200.000 rupiah. Ya, oke. Transaksi ke-15 dibayar beban telepon sebesar 750.000 rupiah secara tunai. Transaksi tanggal 15 termasuk ke pembayaran telepon yang mana mengurangi kas sebesar 750.000 rupiah dan mengurangi modal sebesar 750.000 rupiah. Oke. Yang lain ada tanggapannya? Kesimpulannya boleh, kalau sudah tidak ada tanggapan dari yang lain boleh disimpulkan. Tidak ada ini. Jadi kesimpulannya persamaan dasar akuntansi menunjukkan hubungan antara aset, liabilitas serta ekuitas termasuk bisnis serta aset perusahaan setara dengan liabilitas ditambah dengan kepemilikan antar pemilik aset. Oke, selesai. Berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembar kerjanya boleh dikumpulkan. Oke, Ibu lihat lagi yang tampil selanjutnya. Kelompok Adinda, kelompok 5 ya. Oke, boleh silakan Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Adinda, kelompok 5 akan berselesai hasil dari kerja. Transaksi tanggal 21
diterima pendapatan jasa servis dari pelanggan sebesar Rp2 juta secara tunai. Jadi tadi itu diterima pendapatan yang diingat keterangan pendapatan dan kas pemasukannya itu Rp2 juta serta modal Rp2 juta. Ya. Dan saksi pada tanggal 22 membayar beban gaji karyawan sebesar Rp3 juta. Suaranya yang keras dong. Pada tanggal 22 keterangannya beban gaji dan yang diisi dalam kas berkurang sebesar Rp3 juta serta modal berkurang Rp3 juta. Dan saksi pada tanggal 23 membayar beban listrik sebesar Rp1.500.000. Dalam keterangan di sini beban listrik dan dikasnya berkurang sebesar Rp1.500.000 dan modalnya berkurang Rp1.500.000. Dan saksi pada tanggal 24 diterima pendapatan servis sebesar Rp780.000. Pada tanggal 24 terakhir pendapatan dan kasnya bertambah sebesar Rp780.000 serta modalnya bertambah sebesar Rp380.000. Dan saksi pada tanggal 25 dibuat faktur tagihan atas jasa servis yang telah diselesaikan sebesar Rp2.200.000. Pertanyaan dalam piutang dan di sini terakhir piutang isinya piutang sebesar Rp2.210 dan modal. Ke belakang kedengeran suaranya? Kedengeran ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh silakan disimpulkan saja. Kesimpulan, persamaan dasar aplikasi menunjukkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik bisnis. Persamaan dasar aplikasi juga bermanfaat untuk membantu perusahaan mengetahui perubahan aset dan kewajiban perusahaan secara ringkas dan sederhana. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Kita berikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk presentasinya sudah selesai ya. Kemudian untuk ada pertanyaan dulu dari berapa? 25 transaksi ya? 25 transaksi yang kalian diskusikan. Ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup? Ya, boleh. Tanggal 25. Oke, transaksinya dibuat faktur tagihan atas jasa servis yang telah diselesaikan itu ya. Yang 25. Kayak ada yang bisa teranalisisnya tanggal 25? Faktur itu berarti beban ya. Faktur itu apa? Bukti? Bukti transaksi dia, tapi yang secara kredit. Berarti masuknya ke beban ya. Bebannya bertambah berkurang? Bertambah berkurang? Berkurang. Modalnya pun juga berkurang ya, masing-masing sebesar nominal Rp2.200.000. Oke, ada lagi yang lain? Sudah, berarti sudah paham semuanya. Kita membuat analisis. Nah, untuk membuktikan apakah kalian memang betul-betul sudah paham, di sini ada soal, 10 soal saja ya, kalian membuat evaluasi. Oke, kita mengerjakan kuis. Untuk linknya Ibu share di grup ya. Waktunya 10 menit. Iya, boleh mulai.
Darola memperoleh nilai tertinggi. Selamat ya. Nanti ada reward ya dari Ibu. Oke, waktunya sudah mau habis nih. Oke, pertemuan yang akan datang kita akan membahas laporan keuangan pada perusahaan jasa. Itu silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi persamaan dasar akuntansi atau apa yang sudah kita bahas tadi? Oke, kesimpulannya? Atau Ibu saja yang menyimpulkan? Ibu saja yang menyimpulkan ya dari kesimpulan materi keseluruhan dari pertemuan hari ini, yaitu persamaan dasar akuntansi. Ini kesimpulannya, aset perusahaan akan bertambah ketika ada pendapatan tunai. Oke, kemudian yang diterima perusahaan dan pembelian aset berupa peralatan atau perlengkapan. Modal perusahaan akan bertambah ketika penerimaan pendapatan baik secara tunai maupun kredit. Nah, modal akan berkurang ketika timbul beban dan pride. Itu kesimpulannya untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Oke, tadi kan di awal kita sudah berdoa. Nah, di akhir juga harus berdoa ya. Jadi silakan Ibu minta tolong lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Iqbal. Doa dimulai. Kalian boleh istirahat dulu, sholat dulu nanti untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.